Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Amelia Putri dari kelas 3B akan mempresentasikan mengenai formulasi sediaan semipadat krim chloramphenicol. Materi yang pertama yaitu preformulasi zat aktifnya. Zat aktifnya yaitu menggunakan chloramphenicol. Untuk pemberiannya, habrul harus berbentuk jarum atau lempeng memanjang, putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan. Larutan praktis netral terhadap lakmus, stabil dalam larutan netral atau larutan agak asam. Untuk fungsinya itu sebagai obat antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri. Golongan obatnya keras. Pertimbangan formulasi. Masalah yang pertama yaitu sediaan yang dibuat adalah multiple dose atau dosis ganda, yaitu mengandung air sehingga rentan terhadap mikroba. Solusinya yaitu ditambahkan pengawet, nipagin, dan nipasol. Pertimbangan farmakologi. Dosis oleskan 2-4 kali per hari harus sesuai petunjuk dokter. Aturan pakai, oleskan pada tempat yang sakit. Efek sampingnya yaitu dapat menyebabkan hematologi seperti supresi sumsum tulang dan anemia aplastik, Gray baby syndrome, serta kelainan neurologis. Berikut ini adalah contoh formulanya. Ada chloramphenicol, asam stearat, adepslane, thea, nipagin, nipasol, aquades. Ini adalah penimbangan bahannya. Fungsi bahannya, chloramphenicol sebagai zat aktif, adepslane sebagai basis krim, nipagin, nipasol sebagai pengawet, asam stearat emulgator, triethanolamin atau thea itu sebagai pengemulsi, aquadesnya sebagai pelarut. Selanjutnya formula eksipien. Yang pertama ada asam stearat. Pemberiannya, zat padat, keras, mengkilat, menunjukkan susunan hablur putih atau kuning pucat mirip lemak lilin. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, larut dalam 30 bagian eter, dalam 2 bagian kloropom, dan dalam 3 bagian eter. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Untuk rentan konsentrasinya 15% sampai 17%. Yang kedua ada adepslane. Pemberiannya massa seperti massa lengket, warna kuning bau khas. Kelarutannya tidak dapat larut dalam air, bercampur dengan air lebih kurang 2 kali beratnya agar sukar larut dalam etanol dingin, lebih larut dalam etanol panas, pada larut dalam meter dan dalam kloropom. Rentang konsentrasinya 5% sampai 15%. Yang ketiga ada thea atau triethanolamin. Pemberiannya cairan kental, jernih dengan bau amonia, tidak berwarna hingga kuning pucat. Kelarutannya campur dengan air, metanol, etanol, dan aseton, larut dalam kloropom, larut dalam 24 bagian benzen, dan 63 bagian eter. Yang keempat ada nipagin. Pemberiannya sebruk harbur halus, berwarna putih, hampir tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Kelarutannya larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 3,5 bagian etanol 95%, dan dalam 3 bagian aseton. Mudah larut dalam eter dan dalam larutan alkali hidroksida, larut dalam 60 bagian gliserol. Selanjutnya ada nipasol. Pemberiannya serbuk hablur putih, tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutannya sukar larut dalam air, larut dalam 3,5 bagian etanol 95%, dan dalam bagian 3 aseton dalam 140 bagian gliserol. Terus ada aquades. Pemberiannya cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Rentang konsentrasinya itu 100%. Fungsinya sebagai pelarut. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.